Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka dan penghuninya. Sahabat Islami, neraka adalah tempat di mana orang-orang yang senang menantang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala hal yang dilarang oleh agama, sekaligus mendustakan para rasulnya. Mereka ini akan merasakan azab yang pedih di neraka, di mana neraka adalah penjara di akhirat dengan segala siksaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan umat manusia semasa di dunia. Neraka adalah tempat paling buruk untuk ditinggali. Makanya semasa hidup di dunia sudah seharusnya kita menjalankan amal soleh dengan bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Islam dengan baik. Saat malaikat maut menjemput kita, maka kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan tempat untuk orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyiapkan tempat untuk yang berbuat amal soleh. Dalam episode 14 ini akan menerangkan mengenai neraka dan penghuninya. Simak tayangan ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat Islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat Islami lainnya. Berikut nama-nama neraka dan penghuninya. 1. Neraka Jahanam. Disebutkan bahwa neraka Jahanam adalah tingkatan teratas neraka yang dikhususkan bagi umat muslim yang selalu berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai neraka Jahanam ini di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 8 yang artinya, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. 2. Neraka Laza. Mujahid menafsirkan kata Laza berarti menyala-nyala. Mereka yang akan menjadi penghuni neraka Laza adalah mereka yang mendustakan Al-Quran, ketamakan dan terlalu mencintai duniawi. Orang-orang seperti inilah yang juga akan mengisi neraka Laza. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran Surat Al-Lail ayat 14-16 yang artinya, maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. 3. Neraka Hutomah. Calon penghuni neraka Hutomah adalah kelakuan manusia yang sekarang menjadi kebiasaan, yaitu gibah. Mereka yang mulutnya terbiasa mengumpat dan bergosip akan dibakar dengan panasnya api neraka yang beribu-ribu kali lipat panasnya dari api dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 4-8 yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutomah. Dan tahukah kamu apa Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. 4. Neraka Sa'ir. Ini adalah tempat di mana para penghuninya selalu mendustakan pemberi peringatan, sekaligus orang-orang yang suka membantah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 6-7 yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. 5. Neraka Jahim. Orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghuni neraka Jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 10 yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Tak hanya itu, mereka yang juga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mereka yang tersesat pun akan dimasukkan ke dalam neraka Jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 91-94 yang artinya,
Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. 6. Neraka Sakhor. Umat Islam pasti tahu kalau sholat adalah tiang agama. Jika mereka yang tidak melaksanakannya, maka mereka telah mencoba untuk merobohkan tiang agama itu sendiri. Neraka Sakhor ada untuk mereka yang tidak menjalankan sholat dan tidak menyantuni orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-46 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakhor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. 7. Neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat, neraka Hawiyah adalah tingkatan neraka yang paling bawah. Di sanalah orang-orang munafik berada, orang-orang yang selalu ikrar beriman, namun hatinya adalah orang yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sahabat Islami, itulah nama-nama neraka dan penghuninya yang menjadi tempat paling mengerikan dan menakutkan di akhirat. Pada akhirnya, segala hal yang dilakukan selama di dunia adalah cara kita untuk meraih tempat yang seharusnya di akhirat kelak, baik itu surga maupun neraka. Semoga kita semua dapat terhindar dari panasnya api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.